Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Raisendri dari Manajemen Umri Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 23030402. Alasan saya memilih prodi manajemen ini ialah: yang pertama, mempunyai esensi yang tinggi; yang kedua, menjadi jurusan terfavorit di Universitas Muhammadiyah Riau; dan yang ketiga, mempunyai prospek kerja yang luas dan mampu berorganisasi dengan baik. Dan program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan untuk menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi ialah, menurut Williams dan Sawyer, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Dan McKeown berpendapat bahwa teknologi informasi memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Dan selanjutnya, perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Dan selanjutnya ialah tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja, maka bisa berakibat fatal pada perusahaan tersebut. Dan selanjutnya, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu meliputi planning atau perencanaan, organizing atau mengatur, actuating atau menjalankan, directing atau mengarahkan, dan controlling atau mengendalikan. Kompleksitas tugas manajemen itu pun terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka untuk mengatasi hal ini dibutuhkan suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Selanjutnya, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih cepat. Waktu tanggap pun dapat terpenuhi. Dan selanjutnya ialah pengaruh globalisasi. Menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integritas dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Dalam peristiwa globalisasi, salah satu yang menjadi faktor utama yang mendorong kesaling beruntungan atau interdependensi budaya dan aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Salah satu penerapan dari teknologi informasi tersebut ialah kemunculan internet. Dalam suatu era globalisasi, setiap aspek akan selalu berkembang tanpa batasan apapun, entah batasan waktu, jarak, tempat, ataupun batasan-batasan lainnya. Perkembangan aspek seperti ini dapat terwujud dikarenakan adanya penerapan dari teknologi informasi. Dan selanjutnya ialah sistem informasi.
Sistem informasi menurut SID pada jurnal Computers dan Business volume ke-7. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sistem menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ialah data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Informasi menurut Romney, informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi menurut Dr. Denny Dermawan, informasi yaitu hasil dari pemrosesan data, namun tidak semua hasil proses dapat dikatakan sebagai informasi. Data yang tidak memiliki arti, penjelasan atau makna bukan sebuah informasi bagi seseorang. Tujuan sistem informasi. Sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat, sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Dan tujuan sistem informasi yang kedua ialah peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diantara yaitu pertama, sistem akademis berbasis website yang dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademisi. Yang kedua, sistem pemerintahan berbasis website atau e-government atau yang dapat memberikan pelayanan pemerintahan melalui internet. Dan yang ketiga ialah sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. Dan setelah itu ialah perangkat hardware. Perangkat hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh input ialah 1. Keyboard, dan yang kedua ialah mouse, dan ketiga ialah mikrofon, dan yang keempat adalah scanner. Dan yang kedua ialah perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer ialah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program dan file data yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa disebut juga sebagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antara software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software atau perangkat lunak itu jelas berbeda dengan hardware. Dan setelah itu ialah pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Dan setelah itu ialah tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Dan yang kedua ialah setengah struktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membuat analisis serta pengamatan yang terperinci. Dan yang ketiga ialah tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Dan setelah itu ialah sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi.
Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Dan selanjutnya ialah pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Data dalam komputasi. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berubah subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Setelah itu ialah informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Setelah itu ialah pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh. Mungkin sekian video singkat materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.